Sang Yang Adibudaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya kembali akan menyampaikan sebuah renungan, yaitu tentang riwayat kehidupan Sang Buddha yang nantinya kita bisa mengambil hikmah, mengambil sebuah pelajaran yang bisa kita petik sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Ditulis atau diceritakan dalam buku Dhamma, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Ketika perjalanan pulang ke istana, Pangeran Siddhartha ini mendapat kabar bahwa istrinya, Yasodhara, melahirkan, dan bayi yang dilahirkan adalah laki-laki. Mendengar berita tentang kelahiran anaknya, ini pangeran tidak merasa gembira, namun merasa sedih. Karena pikirannya, pangeran selalu tertuju untuk mengatasi, untuk membantu, untuk mencari jalan keluar pembebasan manusia dari usia tua, sakit, dan kematian yang pernah dilihatnya ketika beliau melakukan perjalanan di luar istana. 4 peristiwa atau 3 peristiwa yang penting inilah yang menyebabkan hati pangeran tidak tenang, selalu memikirkan bagaimana cara untuk mengatasi penderitaan-penderitaan manusia. Amat berbeda Bapak Ibu saudara sekalian, kita setiap saat melihat penderitaan, melihat kesusahan, kesulitan di sekeliling kita. Namun kadang-kadang kita tidak mempunyai kepekaan. Kadang-kadang kita cuek, kadang-kadang kita ditulikan atau dibutakan oleh keinginan-keinginan kita secara pribadi atau lebih mementingkan egoisme. Namun seseorang yang mempunyai welas asih dan cinta kasih yang universal, yang telah dicontohkan oleh Pangeran Siddhartha ini, amat berbeda pola pikirnya. Beliau ingin mencari cara atau mencari obat untuk menghentikan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh manusia. Tekadnya sudah bulat untuk meninggalkan istana. Namun sayang ketika beliau meminta izin dari orang tuanya, Raja Suddhodana, raja pun sempat marah. Ini ditulis di dalam buku Mahaswatu II halaman 141. Kemudian karena tidak diizinkan oleh ayahandanya, Pangeran Siddhartha ini mengajukan satu permohonan, yaitu permintaan agar ayahnya memberikan anugerah agar orang-orang tidak mengalami usia tua, orang-orang tidak mengalami sakit, orang-orang tidak akan mengalami mati, dan supaya ayahnya Raja Suddhodana tetap selamanya bersamanya, dan juga semua wanita yang ada di istana bersama-sama dengan kerabat yang lain tetap hidup, tetap langgeng. Kemudian juga kerajaan tidak berubah
tetap seperti sekarang ini. Kemudian mereka yang hadir pada pesta kelahiran dapat memadamkan semua nafsu keinginannya. Dan yang terakhir, agar semua bisa mengakhiri kelahiran usai kematian. Mendengar pernyataan atau permohonan dari pangeran, Raja Suddhodana menjadi kaget dan kecewa karena hal-hal yang dimohon oleh putranya itu di luar kemampuannya untuk bisa menghentikan usia tua, sakit, dan kematian. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, sebagai orang tua yang cinta kepada anaknya, tentunya tidak serta-merta akan mengizinkan anaknya untuk pergi, untuk meninggalkan istana. Lebih-lebih Pangeran Siddhartha adalah anak tunggal. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, kita bersama-sama merenungkan bahwa usia tua memang akan terjadi kepada siapapun tanpa kecuali. Di saat mengalami usia tua, banyak penderitaan-penderitaan yang sering dialami oleh manusia, oleh orang-orang sekeliling kita, yang tadinya fisiknya sehat, tegar, setelah usia tua mengalami penurunan. Yang tadinya juga panca inderanya tidak perlu bantuan alat dan sarana, setelah usia tua untuk tetap bisa berjalan dibantu tongkat. Matanya yang tadinya terang setelah usia tua harus dibantu dengan kacamata. Kemudian juga rambutnya yang hitam di saat masih muda, setelah tua menjadi putih. Kulitnya yang tadinya itu kencang menjadi keriput. Itulah penderitaan-penderitaan yang dialami oleh manusia di saat memasuki usia tua. Demikian pula di saat usia tua, kita rentan sekali terhadap penyakit. Ada penyakit-penyakit yang sering dihinggapi oleh di saat orang memasuki usia tua. Itulah yang menjadi pemikiran dari Pangeran Siddhartha. Itulah yang menjadi hal yang sangat dipikirkan oleh Pangeran Siddhartha, bagaimana bisa mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, tentunya kita sebagai umat Buddha telah banyak menerima ajaran Sang Buddha yang dijelaskan oleh para pembicara-pembicara Buddhis, baik itu sangga, pandita, maupun pembicara-pembicara yang lain, bahwa untuk mengatasi usia tua, sakit, dan kematian, kita sudah tahu bahwa kita menjalankan ajaran Sang Buddha, yaitu jalan tengah yang terdiri dari 8 unsur. Jalan tengah ini apabila benar-benar dipraktikkan oleh umat Buddha, yakinlah kita tidak akan terlahir kembali. Dengan tidak terlahir kembali, kita tidak akan mengalami usia tua dan kematian lagi. Bapak, Ibu, saudara sekalian dimanapun berada, sudah banyak orang-orang yang telah berhasil, yang layak jadikan suri teladan bagi segenap umat Buddha, yang layak jadikan inspirasi bagi umat Buddha untuk menteladani mereka-mereka yang telah sukses, telah berhasil dengan pedoman, dengan ajaran Sang Buddha, mengakhiri duka dan derita karena sakit, karena kelahiran, karena kematian, yaitu para arahat dan para suci lainnya.
Semoga Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu bekerja, berkarya, mencari nafkah, jangan lupa untuk selalu membaca, untuk selalu mengikuti ajaran-ajaran Sang Buddha yang tentunya akan bisa menambah kebijaksanaan kita, dan kebijaksanaan itulah yang diperlukan di tengah-tengah masyarakat kita agar kita bisa segera mengakhiri penderitaan-penderitaan, segera bisa juga berkontribusi untuk membantu masyarakat lingkungan sekitar kita untuk mengatasi penderitaan-penderitaan, baik itu penderitaan karena fisik, karena jasmani, maupun penderitaan-penderitaan karena batinnya. Semoga dengan ajaran Sang Buddha kita selalu tercerahkan dan bisa membawa keselamatan dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.